hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rawasari, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Rawasari yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa hadir berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan aksi nyata tahun 2022 dalam rangka untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah, yang insya Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini akan bisa ikuti bersama, dan berharap mudah-mudahan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan pada pagi hari ini akan memiliki dampak yang sangat luas dan bisa diterapkan di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala SD 1 Rawasari, pada yang berhormat Bapak Udi SPTSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pada Bapak Ibu Guru SD Kelas 1 Rawasari, dan juga dari para guru pondok, calon guru pondok yang saya hormati. Alhamdulillah dijalanin pada hari ini kita diminta Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan aksi nyata dari calon guru pondok dengan pemahaman budaya positif. Salawat salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada keluarganya, sahabatnya, semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya pada salam kepada anak-anak itu. Sekarang memang era untuk menciptakan karakter budaya bangsa yang harus diterapkan kepada orang. Karakter tersebut tidak lepas dari pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Maka potensi-potensi yang ada pada diri yang sekarang dikembangkan oleh guru penggerak, di mana guru penggerak ini nantinya akan menggerakkan segala budaya-budaya agar pendidikan di Indonesia ini sesuai dengan arah perjuangan para pahlawan, khususnya pahlawan ketika lagi yang dilakukan oleh Indonesia bulan baru. Budaya positif yang ada di sekolah-sekolah sebenarnya jadi sudah. Nah, sekarang lebih ditekankan kembali agar budaya positif ini memiliki pemahaman yang sama, jangan masing-masing begitu, masing-masing guru itu memiliki pemahaman yang berbeda dalam
di 01 Rawasari sudah menerapkan budaya positif pada anak-anak, sehingga kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Jadi budaya positif contohnya bersih tangan, bersih wajah, bersih alat-alat yang lain, dan juga bersih lingkungan. Termasuk budaya positif adalah setiap pagi itu kita bersama bersalam-salaman kepada para guru, dan budaya lain termasuk pembiasaan yang diterapkan kepada anak. Yang pembiasaan inilah yang nanti menjadi sebuah budaya. Budaya ini merupakan sesuatu yang harus ada di masing-masing anak. Karena budaya bergerakan menjadi tradisi. Kalau tradisi walaupun itu peraturan, itu tidak terasa bahwa itu peraturan, tetapi akan diterapkan semestinya tanpa paksaan. Oleh karena itu ini butuhnya satu pemahaman kepada kita semua agar nanti ini sebagai aksi nyata dari para calon guru pembela, di mana menerapkan teori menuju ke praktek, sehingga aksi nyata ini betul-betul nyata dan tidak hanya bersifat insiden, tapi terus menerus atau kontinu. Oleh itu kami ucapkan terima kasih kepada calon guru pembela di sini, Ibu Bapak Ikhwanuddin SPDI sebagai calon guru pembela yang insya Allah akan mampu membedakan teman-temannya satu profesi dan bisa memiliki pemahaman yang sama sehingga bisa diterapkan kepada anak didiknya. Dengan demikian sebagai pengantar dari kami sehingga modul 1-4 berkenaan dengan budaya positif nanti akan diberi pemahaman dan kita bareng-bareng memahami budaya positif tersebut. Dengan demikian barangkali kurangnya masukan dan salah kurang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Lutfi SPDFC yang telah memberikan sambutan mengawali dari kegiatan How to Implement Positive Culture at School, bagaimana membangun karakter, menerapkan budaya positif di sekolah ini supaya bisa berjalan dengan baik dan menjadi kebiasaan. Tujuh karakter yang pada kesempatan siang ini akan disampaikan oleh Bapak Ikhwanuddin, dan mari kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita baik di sekolah maupun di rumah. Ada yang terhormat Bapak Ikhwanuddin, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada kepala sekolah Bapak Guru SPDS yang telah memberikan izin untuk mengadakan aksi nyata tentang berbagi pemahaman tentang modul 1-4, yaitu tentang budaya positif. Insya Allah kita akan bersama-sama 1 jam ke depan untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, yang saya hormati kepala sekolah SDN 01 Rawasari dan juga rekan-rekan guru di SDN 01 Rawasari dan juga dari teman-teman KJPI Kecamatan Ujung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan berkegiatan dalam aksi nyata berbagi pemahaman tentang modul 1-4 budaya positif. Semoga diberi kelancaran dan tanpa halangan suatu apapun sampai terakhir dan sampai selesainya kegiatan ini.
Untuk yang pertama, kita akan mengenal tentang profil pelajar Pancasila terlebih dahulu sebelum kita memasuki tentang budaya positif. Ini ada sebuah lagu Bapak Ibu, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkepentingan global. Terus 3 gotong royong, 4 mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini lagunya seperti lagu becak-becak, becak-becak gitu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu lagu-lagu yang biasa saya nyanyikan di kelas, ya di kelas 4 khususnya. Anak-anak semangat, senang sekali untuk melakukannya agar dalam pembelajaran itu tidak membosankan. Karena apa? Untuk tujuan guru penggerak ini adalah menciptakan kemandirian, mandiri. Sebelum kita masuk, yaitu kita mengenal tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan utama dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita yang sudah sampai sekarang, sampai selesai tahun 2022 dan sekarang masuk 2023, dan kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka, itu kita kembali kepada filosofi pendidikan yang zaman dahulu, yaitu kita mengenal tentang adanya Tutwuri Handayani, ada ing ngarsa Sungkulodo, ing madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berlogo atau berlambang seperti ayam ngiring. Tutwuri itu kayak ayam ngiring Bapak Ibu, makanya namanya guru itu harus ngiring, diiringi. Yang pertama ing ngarsa, kita di depan memberi sebuah teladan, ing ngarsa Sungkulodo, ing madya di tengah memberi motivasi, memberi semangat dan sebagainya. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan dan sebagainya. Itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kita kenal adalah Tutwuri Handayani. Yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Yang namanya anak itu adalah sudah punya kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Dari anak-anak kita tidak bisa membentuk, karena anak itu sudah punya kodrat dari lahir. Makanya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu hanya pendidik itu hanya dapat menuntun. Yang namanya menuntun itu bukan di depan, anak itu di depan dan sebagainya. Seperti kegiatan Pak petani ketika menanam jagung. Menanam jagung itu kita semai, kita rapikan lahannya untuk memperbaiki agar kehidupannya itu bisa tumbuh subur dan bisa sesuai dengan cita-cita kita. Setelah disemai itu lahan, kita akan tanami jagung, di mana lahan kita juga harus bagus.
juga harus sesuai. Kalau asal-asalan mungkin tumbuhnya juga asal-asalan seperti itu. Jadi anak-anak kita itu ketika berada di tempat ya akan seperti itu. Jadi kita di pendidikan itu juga pendidikan, berarti anak-anak biar menjadi baik, biar menjadi anak-anak yang sesuai dengan pribadinya, biar bisa diterima nanti di masyarakat. Mereka punya karakter sendiri-sendiri. Kita hanya bisa merawat, ngopeni, seperti jagung tadi, dirawat, disirami tiap hari, diberi pupuk, dan hasilnya juga akan menjadi apa yang kita inginkan. Jagungnya gede-gede, besar-besar, dan bisa petani sukses dalam melaksanakan pertaniannya itu. Itu filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita hanya menuntun. Yang namanya menuntun itu seperti apa? Bukan ditarik ya, Bapak Ibu. Ditarik beda. Kalau ditarik itu kita berada di depan. Dituntun. Menuntun kan seperti orang nitah anak-anak. Dititah. Ketika sudah berjalan kita biarkan. Itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Intinya kemandirian, bahwa kita itu memerdekakan anak karena anak punya kodratnya masing-masing. Nah, kita mau masuk kepada budaya positif. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar belajar adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Semuanya berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini apa sih ya? Sesuai keinginan murid, Bapak Ibu. Kita itu dituntut untuk senang belajar atau senang bermain. Makanya kelas 4 kadang saya jadikan tempat duduknya seperti ini. Kelas 2 kemarin juga duduknya seperti ini. Biar apa? Tengahnya itu tak jadikan untuk lahan untuk belajar atau bermain. Ketika anak-anak situ tak ajak bermain. Ketika anak situ tak ajak bermain. Biar kegiatan itu tidak membosankan. Untuk membudaya positif yang berbakat murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Tadi profil pelajar bergerak tadi ada yang satu. Yang pertama adalah apa tadi? Bapak Ibu, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkepentingan global. Yang keempat, mandiri. Yang keenam, berpikir kritis. Yang ketujuh, kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang diinginkan atau dicita-citakan pada kegiatan calon guru penggerak ini, yaitu menggerakkan semua elemen sekolah, elemen guru, elemen komunitas dan sebagainya. Itu digerakkan semua. Komunitas saya mungkin di KKGPAI kita akan bangkitkan semangat untuk belajar menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak ini adalah umum, bukan oh ini guru agama, oh ini guru kelas, oh ini guru guru TK dan sebagainya. Semuanya berbaur jadi satu. Saya juga di kegiatan ini tidak membeda-bedakan mana guru agama, mana guru kelas, mana guru SMP, mana guru SMA, mana guru SMK dan sebagainya. Karena tidak terfokus pada mata pelajaran, tidak terfokus pada mata pelajaran di sekolah, di SD, SMP, SMA maupun TK. Semuanya bergerak menjadi satu-satu. Ketika masuk ke habitatnya masing-masing, yaitu di sekolah, ya kita menggerakkan di habitat masing-masing, di komunitas masing-masing. Ketika saya pulang ke sekolah, ya berarti saya menggerakkan di sekolah, di tempat saya bekerja, di tempat saya mengajar, di tempat saya berkomunikasi. Seperti itu. Tidak membeda-bedakan mana guru kelas, mana guru agama, mana guru
guru SMP, SMA. Karena satu kelompok saya juga ada yang SMP, ada yang SD, ada yang TK, ada yang SMA dan SMK. Mereka bersatu untuk melakukan kegiatan, karena intinya kegiatan guru bergerak bukan pada kegiatan mata pelajarannya atau cara belajarnya, tapi menggerakkan anak agar aktif dan kreatif agar untuk menuju kemandirian siswa, yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itu yang menggerakkan, yaitu guru itu agar belajar, cara belajarnya berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itu adalah budaya positif yang ada di sekolah. Alhamdulillah ketika saya masuk di Rowosan ini sudah terbiasa budaya positif. Yang pertama adalah salaman pagi, sarapan. Anak-anak disuruh untuk baris bersama-sama, berdoa bersama-sama, menyanyikan lagu wajib bersama-sama di halaman. Setelah itu baru anak-anak bersalaman dengan seluruh guru yang ada di sekolah, dan setelah itu masuk kelas. Itu adalah budaya positif yang ada atau yang sudah dikerjakan atau dilaksanakan di SDN 01 Rowosan. Alhamdulillah, sehingga saya hanya mengikuti saja. Saya membangkitkan, saya menambah dan sebagainya. Ketika budaya positif itu sudah ada di sekolah ini, alhamdulillah, daripada belum ada kegiatan itu akan menaikkan dan sebagainya, mungkin terasa berat. Alhamdulillah di kawasan ini lebih mudah karena sudah terbiasa. Budaya positif di sekolah yaitu ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah budaya atau bentuk budaya positif yang ada di sekolah. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif yaitu disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu adalah disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan masing-masing. Itu adalah teori kontrol. Yang kedua, teori motivasi. Teori motivasi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan respon yang tidak relevan dan tidak terencana dari guru terhadap muridnya atas kesalahan perilaku yang dilakukan muridnya. Penghargaan adalah hukuman bagi yang tidak mendapat penghargaan. Jadi Bapak Ibu, biasanya kita penghargaan itu juga sebuah hukuman Bapak Ibu. Kita memberikan reward dan sebagainya, itu juga sebetulnya sebuah hukuman. Itu adalah disiplin positif. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, ini sering terjadi. Kita tidak tidak sadar. Sering kita menghukum anak, kita mentoleransi anak, kita juga ya tanpa sadar. Saya juga mengakuinya. Saya juga sering mengintimidasi anak dan sebagainya. Itu posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah pada anak, yang ketiga menjadi teman,
yang keempat menjadi pemantau, yang kelima adalah menjadi manajer. Ini adalah posisi guru. Apa kita mau menjadi penghukum? Apa kita mau menjadi pembuat rasa bersalah pada anak? Atau kita akan menjadi teman mereka? Atau kita menjadi pemantau? Atau kita menjadi manajer? Ini adalah posisi kontrol guru ketika berada di sekolah. Penghukum mungkin sering menghukum, pembuat rasa bersalah. Biar anak itu bersalah terus, biarin ya. Begitu kan nanti anak akan merasa bersalah dengan sendiri. Aku bersalah dari kelas, promo, pocokan, itu merasa kasihan. Terus kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan yang pertama adalah bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita tidak lepas dari kebutuhan dasar itu. Ada 5 kebutuhan pada anak, pada manusia itu sendiri. Seperti kita juga butuh itu. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, khususnya di kelas. Berarti keyakinan ini adalah membentuk atau peraturan bersama-sama. Mari kita mengajarkan keyakinan kelas. Sebelum belajar bersama-sama, saya adakan keyakinan kelas, atau di situ ada kelas impian. Yang kedua adalah keyakinan bersama. Seperti itu, untuk keyakinan kelas. Kelas impian itu seperti apa sih? Apa yang kita impikan di kelas ini? Apa yang kita inginkan di kelas ini? Seperti itu. Oh, anak-anak ketika saya seperti itu, oh Pak, saya ingin ruang ber-AC. Wah, itu muluk-muluk, tapi gak masalah. Itu adalah reaksi anak-anak ketika saya ajak untuk berkeyakinan kelas. Keyakinan kelas ada 2, kelas impian dan keyakinan bersama-sama. Yang impian kelas biasanya ingin ada yang mengusulkan, Pak, ruangnya panas, perlu kipas anginnya rusak, perlu diperhatikan. Pak, pengen dicat, Pak, pengen di ini, pengen di itu, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Itu tentang impian kelas. Yang kedua tentang harapan dan sebagainya, itu tentang kelas impian. Kelas impian atau keyakinan bersama. Dilarang bawa HP, dilarang mengganggu temannya. Itu membuat bersama-sama. Jadi anak-anak ketika ada yang melanggar berarti harus merujuk ke keyakinan kelas kita. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. 3 langkah restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelasnya. Kita mulai bersama-sama. Nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nanti kita akan sampai ke sana. Nilai disiplin positif adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang universal. Berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, itu tidak masuk dalam nilai-nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Apa sih nilainya itu? Seperti keadilan, kehormatan, peduli,
integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang universal atau umum. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Oh, kebajikan itu apa? Oh, ini kejujuran. Oh, ini mandiri. Oh, ini kesehatan. Oh, ini keselamatan. Contoh. Ini disiplin positif. Ada kegiatan. Anda dan teman Anda kalau melakukan kegiatan cobalah buka. Berarti cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Coba lakukan kegiatan. Nah ini kenapa? Kita berkegiatan atau ada kegiatan seperti ini, coba buka tangan Anda. Berarti seakan-akan Anda itu punya tangan, Bapak Ibu punya tangan, kepala tangan. Bayangkan bahwa yang ada di dalam tangan Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat dirahasiakan, sesuatu yang sangat diistimewakan, sehingga orang lain tidak ada yang boleh tahu, orang lain tidak ada yang boleh mengerti oposisi jerone iki tangan. Nah, tugas teman atau Bapak Ibu yang di sebelah sana adalah untuk merayu biar tangan itu terbuka. Ini adalah disiplin positif. Nah, tujuannya apa? Coba disiplin positifnya Bapak Ibu itu lekang kurang waktu, terintimidasi kurang, tergoda enggak? Biasanya kan bocah anak-anak kan, ayo bolos baik, ayo kesana saja, ayo nggak usah masuk. Itu adalah bujukan-bujukan untuk biar anak itu bolos, biar anak itu tidak mematuhi perintah guru dan sebagainya. Itu sama banyak semua. Ya, coba Bapak Ibu genggam tangan dan satunya bujuk biar membuka dengan cara apapun, apa dipaksa, ditarik, dan sebagainya. Yang penting Bapak Ibu mempertahankan yang ada di genggaman ini. Diintimidasi, dibujuk, bahkan dikasih uang, jangan sampai mau. Itu adalah contoh disiplin positif. Jadi anak itu disiplin. Bikin HP makan, terserah makan, ada bujuk kayu teman-temannya. Bikin HP apa itu mengerjakan PR, jadi orang mengerjakan PR, ada bujuk kayu teman-teman. Bikin HP mengerjakan tugas sekolah, akhirnya situ diajak bermain. Itu rata-rata seperti ya Bapak Ibu ya, pasti seperti itu. Jadi ada kegiatan atau contoh yaitu tentang cobalah buka tangan Anda. Bukan disebut bahwa ini adalah hak saya, bahwa ini adalah benda yang paling istimewa. Ini kegiatan untuk bersama-sama membudayakan budaya positif dari semua. Yang selanjutnya positif nomor guru. Nih, penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Mungkin kalau manajer biasanya kepala sekolah. Kalau kita ya penghukum. Udah satu-satu. Kita menjadi positif nomor guru. Dosen dalam bukunya School Discipline
tahun 98 mengeluarkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Berdasarkan riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu posisi kontrol guru. Penanggung hukum, biasanya penghukum itu guru nada suaranya tinggi, wah, mau mana? Nah, seperti itu ya, Mas Arif. Ini bahasa tubuhnya, mata melotot, dari jari menunjuk-nunjuk menghadik, weh, seperti itu. Kamu kenapa terlambat? Kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kamu kenapa tidak menyelesaikan tugasnya? Kenapa tidak mengerjakan PR? Seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Namanya kamu, lagi-lagi kamu, itu seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu biasanya pertanyaan seperti itu. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Itu. Apakah mereka merasa akhirnya tidak terlambat atau nanti akibatnya gimana? Biasanya fatal. Anak-anak pasti di belakang lebih parah. Apa bulog motor guru akhirnya coret, dibaret, dikebes aki, itu akibatnya. Kalau nada suaranya seperti ini menghukum anak yang terlambat masuk sekolah. Biasanya seperti ini, berontot, terus nadanya suaranya tinggi. Saya juga dulu seperti itu, Mas Arif. Kalau anak bocah terlambat dan sebagainya. Tapi ketika waktu saya sadar, anak itu nanti besar, anak itu nanti tumbuh dewasa dan sebagainya. Saya pasti nanti akan tua dan sebagainya ketika di jalan. Mungkin apa yang saya lakukan hari ini akan dikenang oleh anak itu sampai akhir hayat, sampai tua dan sebagainya. Ketika saya berbuat baik, anak itu akan berbuat baik pula. Ketika saya berbuat jahat, pasti anak itu berbuat jahat. Seperti itu, tidak dan sebagainya. Itu mungkin karena pemikiran anak itu tidak dibarengi dengan pikiran yang normal dan sebagainya, karena gegabah dan sebagainya, sehingga banyak anak-anak yang terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Itu fungsi kontrol guru pada penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah ini, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu dan sebagainya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dari ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa yang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu belum kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ini adalah membuat merasa bersalah pada anak. Nadanya suara memelas, lemes. Kalau terus biasanya ibu-ibu. Tapi dari bapak-bapak jarang sekali untuk nadanya suara ini. Suaranya memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Kalau lulus, ini membuat anak merasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu menjadi teman. Nah, ini menjadi teman baik, teman ngobrol, teman biar anak itu senang, tidak grogi. Tapi akibatnya ya ada juga. Teman, nada suaranya lama, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka.
Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk di sana. Nanti Pak Guru bantu kami sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kalau seperti ini biasanya anak merasa meremehkan dan sebagainya. Biasanya dasarnya Pak Guru seperti itu. Senyum-senyum, memberi maaf dan sebagainya. Akibatnya ya anak-anak manja dan tidak mencari guru itu, cari gurunya biar nanti kalau saya terlambat tidak ada apa-apain seperti itu. Tuh, ini perasaan siswa beda dengan yang tadi ketika berhukum. Ini anak-anak akhirnya apa? Menjadikan memanja, menjadikan tidak disiplin pada diri sendiri, merasa di anak emaskan, merasa anak itu akhirnya tidak mandiri, akhirnya memandang guru itu lemah, tidak tegas. Tapi tegas ini bukan tegas seperti umum tadi, tapi harus sesuai dengan karakter jadi seorang guru. Memantau. Nah ini memantau beda lagi. Hanya memantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, adik, tahukah kamu jam berapa sekarang? Adik, tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Benar? Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ini beda lagi kalau memantau, dipantau, memantau, memperhatikan dan lain sebagainya. Jadi untuk pemantau. Yang selanjutnya sebagai manajer. Manajer seperti apa? Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, adik, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebagai tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersikap guru menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini yang tepat biasanya menjadi manajer. Itu kalau dari umum ada guru seperti itu, tapi banyak mayoritas guru seperti itu. Kalau ada yang terlambat pasti marah, merah dan tidak terkontrol seperti itu. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Ini identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Guru berbuat, mengadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang bermasalah bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan,
mendalam, membuatkan alasan-alasan gubernurnya, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini guru berbuat, guru berkata, hasilnya ada. Hasil hukum, pemberontak, anak biasanya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ini gara-gara simak gara-gara terlambat, gara-gara bapak akhirnya terlambat, gara-gara sepatu, gara-gara sepeda, yaitu akhirnya menyalahkan orang-orang sekitar karena dapat hukuman. Memberontak, pendendam selamanya akan diberikan siswa. Kalau membatalkan bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah itu berbohong, anak sering berbohong karena membuat orang itu bersalah. Kalau menjadi teman, nah ini jadinya anak itu menjadi ketergantungan. Ketergantungan pada guru tadi, bukan guru yang lain. Kalau guru yang lain bukan bukti, bukan hukum, tapi ketergantungan pada guru yang tadi murah, menjadi teman, tidak tahu menghukum, tidak pernah menghukum dan sebagainya. Pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Nah, kalau kontrol diri, manajer itu menguatkan watak dan karakter. Ini hasil dari posisi kontrol bagi guru, yaitu manajer menguatkan watak dan atau karakter. Yang lebih tepat banyak orang yang berhukum manajer ya. Kalau berhukum hasilnya memberontak, menendam. Kalau membuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal. Kalau menjadi teman, menjadi anak itu ketergantungan. Kalau memantau, menyesuaikan bila kita awasi dan menguatkan watak. Itu menjadi manajer kalau sudah berani. Kebutuhan dasar manusia. Kita akan berangkat ke 5 kebutuhan dasar manusia: grooming, power, freedom, fun, dan survival atau survive berkelanjutan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. 2, cinta dan kasih sayang, love and belonging. 3, kebebasan, freedom. Dan 4, kesenangan, fun, happy fun. Dan 5, kekuasaan atau power. Ini budi dasar. Pengen survive, pengen terus, pengen senang terus, pengen berbuat terus. Ini manusia. Pengen disayang, cinta, dikasihi dan sebagainya. Pengen bebas, anak-anak senang bebas. Hari ini pengen apa? Bermain. Nah, anak-anak ini apa ya ini? Pengen jalan-jalan. Itu anak-anak pengen bebas tanpa terus dan senang, bebas dan senang. Itu semuanya. Dan kekuasaan atau power. Apa sih? 2, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal lain apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi kegiatan ini adalah dunia berkualitas. Biar apa? Murid kita juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi ya, Bapak Ibu, ada kejujuran, tanggung jawab, tolong menolong, kesehatan, keamanan, sopan santun itu. Nah ini untuk buat Anda jawablah pertanyaan dari ini. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba Bapak Ibu. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba Bapak Ibu. Ada, kalau ada pertanyaan, tulis 11 orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu. Ya, teman, orang tua, anak, guru. 11.
suami dan sebagainya. Setelah itu buang 7, pilih 4 saja. Siapa yang paling dekat dengan Bapak Ibu sekalian? Orang tua, suami, anak. Sekarang 4 itu buang 3. Siapa yang paling dekat? Hah? Orang tua? Apa ya Pak? Kalau orang tua ada batasnya Bapak Ibu. Iya. Orang tua itu yang paling dekat dengan kita. Kalau orang tua nanti kalau sudah meninggal kita sendirian. Iya. Yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, yaitu pendamping hidup kita. Selamanya kita akan bersama-sama. Senang, susah. Iya. Iya Pak. Ya Pak, pulang juga dipijitin, seperti itu. Ini kan orang yang paling dekat dengan kita, paling penting dalam hidup kita, seperti itu. Memotivasi kita mau berangkat juga sudah disiapkan segala hal. Sarapan selesai ya masalah ya. Sarapan. itu siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda itu. Iya, orang tua. Ya berarti kalau bojo silakan ya kita sama. Biasanya malah justru yang laki-laki selalu meladeni menyiapkan motor yang bisa pakai kalau mau berangkat. Bisa pakai Pak, mau kemana-mana siap, apalagi jadi sopir pribadi ya Bu. Ayo mono banget itu. Semuanya kayaknya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan tadi? Yang terpenting jujur, tanggung jawab, kasih sayang, perhatian. Jujur yang utama. Jujur Pak. Berarti dibangun dari kejujuran ya Pak? Tidak ada dusta di antara kita. Iya. Kalau jujur Pak. Bisa mengalahkan semuanya. Iya semuanya. Kalau salah satu tidak jujur, deadlock ya Pak. Deadlock. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Ayo, gitu kan? Lu sih orangnya jujur aja. Iya, itu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan tadi universal, bebas, keamanan, kita nyaman, duit, aman kemana-mana saja, ada pendamping. ada apa namanya ya, kemana-mana aman. Ya Mas Sato, aman, sebenarnya aman, ya, aman. Hari ini juga aman, ada berkat. Selalu mendampingi, ya. Mas Alan juga sama. Selalu mendampingi kemana-mana. Nih. Ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling inginkan pada Anda, pada diri Anda? Apa sih yang paling ideal? Karakter apa sih yang paling ideal? Sifat yang paling diinginkan oleh Bapak Ibu itu apa sih? Sabar. Sabar Bu. Sabar sekali Bu. Mbak Tati sabar Bu, Mbak Tati. Sabar Deo. Sabar. Sabar ya. Situasional kata Bumi. Sesuai dengan keadaan kondisi. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian Anda yang sangat dibanggakan itu apa? Satu, jadi diangkat PNS ya. Alhamdulillah. Nanti sertifikasi. Nanti Mbak Tati
usul nggak apa-apa, usono peluangnya masih sama ya. Usono tempatnya, pasti akan datang sesuatu yang kita inginkan. Kalau yang penting seperti tadi Bu Aroma bilang, sabar. Kunci itu sabar. Nah, orang sabar, ya akhirnya berguguran. Di situ banyak sekali yang berguguran. Mas Giarto, Mas apa, itu kan karena tuntutan dan tuntunan. Iya, kesabaran itu paling utama. Nah, apa pekerjaan dalam bagi Anda? Idealnya apa sih? Guru, ya kita guru mengajar, membimbing, menuntun anak biar anak menjadi anak yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itu pekerjaan ideal bagi Anda ya guru, karena kita di dunia pendidikan. Ceritakan bagi bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa sih yang paling bermakna? Maksudnya? Apa? Apa yang paling bermakna? Paling bermakna karena jadi menunjukkan kepada orang tua cita-citanya apa ya? Karena dulu saya sekolahnya pindah-pindah, yang sampai orang tua meninggal dan tidak mengetahui kalau saya sekarang sudah mencapai cita-citanya itu. Katakan, coba apa yang pernah bermakna dalam hidup? Saya merasa bahwa berada di titik tengah itu ketika saya diangkat menjadi PJKK dan juga lolos PJKK. Setelah ujian saya juga dapat lulus dan mendapatkan sertifikat. Alhamdulillah, Pak Santo. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Beruntun, dengan itu beruntun. Pertama PJKK, langsung PPG, lolos double, ya. Mau apa itu? Rumahnya juga baru ya, begitu ya. Alhamdulillah. Ya, saya juga seperti itu Mas Arif. Perjalanan hidup saya itu tidak semudah semulus apa yang saya lakukan selama ini. Saya bisa berdiri di sini juga luar biasa, titik pencapaian. Saya tidak punya cita-cita. Saya mengalir seperti air, seperti itu. Iya, mengalir seperti air Bapak Ibu. Dulu ketika saya ke SMP, saya nggak sengaja masuk SMP. Kayaknya saya nggak mungkin masuk SMP. Iya, dulu seperti itu, mengalir seperti air. Karena orang tua saya mungkin nggak mampu sampai ke kalangan SMP pada saat itu. Ya, apa yang terjadilah. Akhirnya ternyata dulu menurut saya Bapak Ibu, waktu saya dulu kelas 6 itu pernah seperti apa ya? Coba yang mau masuk sekolah SMP di sebelah sana, yang tidak masuk SMP sebelah sini. Saya bingung, saya maksudnya tidak masuk SMP. Iya Bu, itu dulu guru saya seperti itu. Wah, saya tidak pede. Saya masuk SMP ya. Ternyata saya masuknya tidak ke SMP. Saya masuk ke teman-teman yang tidak masuk SMP. Yang ke sana masuk SMP, yang ke sini tidak. Itu. Tuh saya sampai saat sekarang sekilingan Bapak Ibu, sekilingan. Karena sesuatu yang negatif akan terngiang-ngiang dan tertanam dalam. Makanya saya tidak pernah mengkritikkan anak. Kamu sana, kamu sendiri tidak. Karena saya juga merasa sendiri. Ternyata ketika saya lulus masuk SMP. Setelah SMP ternyata SMA. Setelah SMA ternyata ada peluang kuliah di kedua. Setelah kedua ada program S1, masuk S1.
Setelah 1 ada program S2, saya masuk S2. Pengennya gratisan terus. S2 juga gratis, beasiswa. S1 juga gratis, beasiswa. Walaupun dulu kebetulan sama Gus Selamat. S3 kemarin ditawar Pak, cuma harus tobat dulu. Tobat untuk berbahasa Inggris Pak. Makanya saya kemarin itu pengen kursus bahasa Inggris Pak. Saya gimana? Karena harus pintar bahasa Inggris biar masuk itu S3 gratis. Tuh kemarin satu Indonesia dapat kuota 5.000. Nah saya orang belajar bahasa Inggris, orang belajar bahasa Inggris, nah nggak usah buang, itu nggak apa-apa, itu motivasi saya. Makanya kemarin Pak, saya kalau kursus bahasa Inggris gimana sih Pak? Ya seperti itu, saya menawarkan diri. Ya apa itu, tapi ya itu beban, akhirnya terbebani. Ketika sudah lebih tinggi lagi. Selanjutnya membuat keyakinan kelas. Nah ini membuat keyakinan kelas. Kita biasanya untuk anak-anak biar tidak ramai dan sebagainya, kita akan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan tata tertib, waduh rinci banget oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang buat adalah anak. Anaknya bikin apa? Iya, kesepakatan kelas. Iya Bu, iya kesepakatan. Ada pimpinan kelas, ada kesepakatan kelas. Ini kesepakatannya apa sih? Seperti itu. Jadi anak-anak ketika ada yang ledek, ada yang apa, oh kena pasal seperti itu. Sekarang bullying ya, Pak Santo di kelas 5 itu kalau ada anak yang mengejek orang tua itu kena denda Rp1.000. Iya, itu keyakinan kelas mereka. Kalau ada yang mengejek orang tua atau ngomong orang tuanya, biasanya manggil orang tuanya, itu kena pasal, kena keyakinan kelas itu denda Rp1.000. Monggo disepakati seperti itu, karena itu keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang kelas berupa pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak negatif. Bawa HP, kalau bawa HP boleh, tapi kondisional. Ketika kita belajar pakai HP ya kita HP. Ketika kita tidak pakai HP jangan pakai HP. Makanya bukan anak-anak sekarang itu moto-moto sing aneh-aneh karena punya kamera. Ono opo dipoto jret, ono opo dipoto jret, bukan kena viral, maka akibatnya kena pasal dan sebagainya. Itu kita juga guru waspada hal itu. Kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di dewan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan contoh keyakinan kelas 1. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu teman, membantu siapa saja yang ada di situ. Motor ya motor. Percaya dan menghormati orang lain, orang tua, orang sebagainya, dan barang miliknya itu jangan sampai mengambil. Iya. Tugas mandiri, lihatlah tabel kehormatan, kebajikan yang dituju peraturan di dalam sisi kiri. Masih ingat bahwa nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai identitas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain. Peraturan-peraturan tertentu di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas.
barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain apa? Integritas ya Bu? Integritas ya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Kayak sayang. Dilarang melakukan kekerasan. Kayak sayang. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa Bapak Ibu? Kesehatan. Jelas narkoba menuju atau biasanya minum sehat lalu. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas atau koridor. Keamanan. Iya, berjalan di kelas dan koridor itu keamanan, biar aman, berjalan yang sesuai. Ini contoh buat keyakinan kelas. Nah, ada kelas impian, ada kesepakatan kelas. Ada 2. Kelasnya iya itu. Kelas ini kelas 5, ini kelas. Kalau kelas 6 kemarin pakai tulisan, tak suruh tulis apa sih yang kamu inginkan. Tetapi kelas 5 tak suruh nempel. Tempelan tapi gak kelihatan karena kertasnya putih. Apanya? Tempel. Ya itu kan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak biar mudah diingat. Itu banyak sekali tapi bodoh-bodoh. Karena kan setiap anak satu keinginan. Harusnya dipilih, misalnya ada 5 yang harus dipilih. Suruh mereka milih nanti ditempel di. Iya dipilih ya nanti. Itu hasil kesepakatan mereka. Kesepakatan. Jadi kemarin kan ketika ada yang itu tuh keluar, langsung keluar karena kesepakatannya itu keluar. Kalau yang ribut di dalam kelas gimana? Keluar Pak, udah keluar. Nah ribut, gawe, mengganggu temannya dan sebagainya. Keluar, udah keluar. Kesepakatan, karena itu bentuk kesepakatan bersama-sama. Tentang keyakinan kelas di kelas 5 dan kelas di kelas 4 kemarin sudah cuma belum muncul di situ. Ini segitiga restitusi, atau BK cara Indonesia ini bimbingan konseling BK, mencari apa itu menstabilkan masalah, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Apa sih segitiga restitusi itu? 3 langkah restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas, mengidentifikasikan masalah apa sih kamu bisa berbuat seperti ini. Di kelas 3 dan juga di kelas 4. Sebab di kelas 3 itu ada 2 anak ketika belajar, ketika praktek sholat itu mengganggu bocah-bocah murni di mereka. Akhirnya tak dudukkan, terus cari titik masalahnya apa, kenapa bisa terjadi seperti itu, dan tidak lagi seperti apa nanti masuk ke keyakinan kelas. Karena sudah berbuat salah, apa yang konsekuensinya kita perbuat seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa? Apa yang terjadi kalau kamu seperti itu? Seperti itu. Nah itu baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas itu konsekuensinya itu apa kalau kamu sudah melakukan ini? Merujuk ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersama-sama. Kalau mengganggu harus dihukum. Nah, berarti hukum apa? Menyapu, mengepel atau apa? Itu menanyakan keyakinan kelasnya. Itu bentuk segitiga restitusi. 3 langkah restitusi. Segitiga restitusi yaitu di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin.
lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah segitiga restitusi. Apa sih? Menstabilkan identitas, stability. Bagian saya ini segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Ini biasanya cari perhatian siapa? Oh, capek. Biasanya kelas 6, ya kalau baca apa? Kelas loro, pemanik, caper, kalau sebenarnya Rafa, terus jenis sama kayak luar biasa. Kelas 5 juga sama, yang caper ya. Kelas 4 juga sama, saya balik tapi kelas 4. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Itu. Ini kata-kata ini ya, kalimat-kalimat ini yang biasa diucapkan. Bukan, weh, gue salah. Weh, jangan seperti itu. Weh. Nah itu weh, akhirnya nanti seperti hukum tadi. Seketika setelah menstabilkan identitas, masuk ke validasi. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Merengek-rengek, minta ini, minta itu, ya lebih keras di sini, jari jalan, itu anak itu seperti itu, anak berbagai macam bentuk anak, karakter anak berbeda-beda. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Ditantang. Sing luwe mani ngono pula. Sing luwe parah mani ngono pula. Seperti itu. Ditantang. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu sendirian. Jadi ketika anak melakukan hal itu, anaknya didatangkan, diajak ke ruangan atau di depan kelas. Kalau di depan kelas biasanya dihakimi. Tapi kalau kita ajak ke ruangan, anak-anak sudah keluar, kita ajak ke ruangan, perhatian, kita perhatikan dan sebagainya, itu anak akan merasa nyaman. Menanyakan keyakinan. Setelah kita menemukan 1-2 verifikasi, kita akan menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk berhubungan dengan lain-lainnya yang percaya dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan itu merujuk pada keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa budaya kita dengan kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ya, gue kayak gini terus,
hasilnya yang gue berdua seperti ini terus nanti gimana depannya itu ya. Ini adalah keyakinan kelas atau restitusi. Ini gambaran-gambaran tentang budaya positif yang ada di sekolah SDN 01 Rawasari. Itu pagi hari selalu bersalaman. Itu anak-anak kelas 2 bukan bertanya, tapi pengen maju kabeh. Karena tak buat untuk bermain. Wudhu, tak buat bermain. Wudhu, terus salah wudhu. Berarti anak tak kasihkan lembaran-lembaran. Terus satu anak memberi pelang, suruh wudhu. Siapa yang menjadi anggotanya masuk situ. Siapa yang menjadi anggotanya masuk situ. Dan anak itu aktif, itu belajar sambil bermain. Kita belajar kita di dunia atau kurikulum merdeka ini diharapkan diperbanyak untuk bermainnya, karena posisinya pada memerdekakan atau berpihak pada anak. Ini budaya-budaya positif yang ada di sekolah SDN 01 Rawasari. Itu kelas 5 juga masih itu keyakinan kelas dengan lembaran-lembaran kelas kecil. Kelas 6 bersama-sama ini bentuk restitusi. Ini kegiatan restitusi. Saya mengidentifikasi 2 anak, si Aljabar sama si Akbar sama si Nabil, karena sering ganggu dia, aktif dan usil, luar biasa usil. Di kelas dia nggak tahu, ini apa karena apa ya, anak yatim dia tuh apa seperti itu semua gitu. Melatih kesabaran kita, bener. Saya juga anak yatim memang seperti ini ya. Ketika saya dikasih jawaban juga sama. Wah, luar biasa. Ini melatih kesabaran kita, karena ketika anak yatim kita pertarungan itu tidak sesuai, muncul ayat. Seperti itu. Soalnya sabarnya saya dengan si Akbar itu. Akbar, wah, luar biasa. Itu tak restitusi, betul-betul tak restitusi. Ini teman-teman nggak tahu kalau itu dia tak restitusi di musola, karena ketika praktek sholat kayak pelayan terganggu. Iya, akhirnya ini si cewek ini juga wah dukung. Karena luar biasa. Setelah itu tak suruh untuk nyapu ruang kelas, karena keyakinannya bersama-sama di kelas itu kalau ribut suruh membersihkan ruang kelas. Itu kegiatan restitusi yang ada di Bapak Ibu bisa melakukan restitusi di sekolah, di kelas dan sebagainya. Yang penting tidak menghukum anak berlebihan. Ini ada contoh kasus Bu. Ketika melakukan pembelajaran IPA, terdapat siswa datang terlambat. Apa siswa tersebut diperbolehkan mengikuti pelajaran atau tidak? Gimana Bapak Ibu untuk merestitusi itu tadi? Boleh dengan catatan. Gimana Mas Alif? Kalau seperti ini, monggo. Iya, kesempatan keyakinan gimana seperti itu. Cuma kan kalau ada kasus seperti ini kan kita tetap merestitusi, mencari pokok masalah, bukan hanya sekedar nomor lambat, nanti kontrol guru, menghukum teman, terus berarti kita tanyakan. Ditanyanya bukan di depan kelas oleh ibu, bukan langsung di situ diadili, tidak diadili, tapi diajak ke kelas. Kita posisikan diri kita apa menjadi teman, manajer, atau hukum,
atau merasa anak besar lah itu. Kita posisikan kita menjadi manajer, kita ajak mereka, ajak anak menstabilkan, mengidentifikasi masalah dulu. Nah, apa sih kamu terlambat? Ajak ngobrol di ruangan khusus, jangan di depan kelas. Kalau di depan kelas biasanya konco-konconya milu apa namanya? Menyelangi jalangi, tunggu, seperti itu. Woi, menyapu, gitu. Nggak usah masuk kelas, ini itu sebagainya itu biasanya. Makanya kita harus ke ruang guru, kalau di SMP ke ruang BP. Tapi yang merestitusi itu bukan BK-nya. Kalau di SMP bukan BK. Kalau di SD bukan yang kesiswaannya, tapi guru yang ada di situ. Ketika belajar, makanya semua guru wajib mengetahui program atau restitusi ini. Itu wajib mengetahui. Karena tidak asal kamu salah, kamu keluar, kamu ini, kamu itu sebagainya. Dituntut seluruh guru atau semua warga sekolah atau bapak ibu semua itu wajib mengetahui tentang restitusi. Nah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan aksi nyata pemahaman atau tentang modul 1/4, yaitu tentang bahagia atau budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo yang mau bertanya silakan bertanya. Yang tidak ya kita akhiri acara ini sampai sini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama menyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Amin. Iya. Betul Bu. Mana lagu nih? Iya. Beca, coba bawa saya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Amin. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu belajar Pancasila. Ngatur lah. Sambil iya, itu akan di kelas 4 kupros semua sambil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkebinian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Monggo Mas Arif boleh bertanya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf sebesar-besarnya bila dalam mengisi kegiatan ini banyak salah, banyak kekurangan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan buat Pak Evarji. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah kita. Disampaikan bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, di kelas kita ini tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila yang ingin terbangun dari
6 perilaku. Jadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai kemudian yang ke-6 bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Bernalar kritis, bukan bernalar kreatif. Memandang ada potong royong yang berjalan, ini sangat bagus sekali. Dan barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, sudah cukup jelas? Silakan cukup jelas dan silakan dicoba di kelas masing-masing. Dan mari kita akhiri pada acara ini dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan intinya saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam mengantarkan acara ini ada beberapa kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.